Kalau ilmu pelet menundukkan lawan jenis, kalau ilmu santet ilmu membunuh. Setan tidak pernah memberi manusia gratis karena setan tidak diampuni. Untuk apa nolong manusia? Selain saya berdoa dalam nama Yesus, saya udah doa dalam nama Yesus, tapi masih kepikiran apa yang mau saya buat. Putus kontak. Handphone, apa semua, Putus fotonya kontak. Dan lain-lain. Putus kontak. Haleluya, haleluya. Selamat datang di vlog pribadi saya, Gilbert Lumoindong. Dan program kita membahas tentang kamu hebat. Karena pada dasarnya melalui vlog pribadi ini, saya ingin setiap saudara yang menyaksikannya menyadari bahwa kamu adalah orang-orang hebat. Karena kita bilang roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Dan hari ini secara khusus saya bersama dengan rekan saya, orang hebat yang telah diberkati oleh Tuhan dan punya latar belakang hidup yang seru, saudara. Karena latar belakang hidupnya bergelimang dengan kuasa-kuasa kegelapan, tetapi puji Tuhan sekarang sudah diciptakan baru dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Kita jumpai hambanya, yaitu Pendeta Daud Tony. Pak Daud, terima kasih Halo, untuk kembali. Dan sekarang kita lagi bahas tentang apa yang biasanya anak muda pikirin. Kok saya setiap kali jatuh cinta gagal, setiap kali jatuh cinta gagal. Lalu sekarang di media-media sosial ada, jika Anda jatuh cinta dan gagal, hubungi kami. Anda bisa dapat setiap orang yang Anda inginkan. Nah, dan setelah diselidiki itu rupanya termasuk kuasa gelap. Tapi mereka bilang ini, oh itu bukan kuasa gelap, itu teknik bagaimana menaklukkan hati wanita. Sehingga akhirnya yang kita jumpai ada cowok yang jelek banget, tapi punya kekasih cantik sekali dan kaya. Sebaliknya ada cewek yang jeleknya minta ampun, tapi kemudian dapat calon suami yang ganteng dan kaya. Padahal Alkitab bilang hendaklah kamu jadi pasangan yang seimbang. Nah, bagaimana itu Pak Daud? Pertanyaan Pak Gilbert ini ada dua hal. Iya. Yang pertama, kalau seseorang itu berapa kali pacaran gonta-ganti putus terus. Nah, itu bisa juga karena dia banyak pilihan, tapi juga bisa karena kutukan. Oh, nah, jadi ada karena tukang milih gitu, milihnya kebanyakan gitu ya. Tapi ada juga karena kutukan. Ya. Nah, kalau kutukan ini cirinya ada selalu bermimpi ditemui roh lawan jenis. Kalau laki-laki bermimpi perempuan, kalau perempuan bermimpi ketemu laki-laki. Biasanya itu bagian dari kutuk-kutuk. Kutuk. Itu namanya sebelum saya bertobat mantra penutup masa depan. Mantra penutup masa depan ini hanya bisa. Jadi mungkin karena cintanya pernah ditolak, terus seorang itu lempar kuasa gelap atau? Kuasa gelap, betul. Nah, ini namanya kalau sebelum saya bertobat namanya jenis kawin roh. Jadi rohnya dia dikawinkan oleh roh kegelapan. Biasanya pakai ritual kuburan. Dan itu yang membuat akhirnya akan setiap terkutuk. kali dia didatangi laki-laki, kalau itu perempuan pasti putus. Kalau itu perempuan setiap datangi laki-laki pasti putus karena rohnya mengejar terus, cemburu. Itu sebelum saya bertobat itu pakai kuburan mengikatnya. Nah, yang kedua ilmu guna-guna. Guna-guna itu arahnya itu ke ilmu pelet. Kalau ilmu pelet itu ilmu membunuh. Kalau ilmu santet, ilmu pelet itu menundukkan lawan jenis. Kalau ilmu santet itu ilmu membunuh. Jadi ada perbedaan di sini. Nah, kalau ilmu pelet menundukkan lawan jenis, kalau ilmu santet ilmu membunuh. Berarti yang dipertanyakan Pak Gilbert adalah ilmu untuk menundukkan lawan jenis. Namanya ilmu pelet. Nah, cirinya orang kena ilmu pelet itu satu lawan satu. Pak, kalau habis ini dengan perempuan ini gimana? Itu kena pelet itu bandot. Ilmu baru lagi, ilmu bandot. Kalau ilmu pelet jadi satu lawan satu. Kedua, dia itu susah tidur. Kalau tidak ketemu orang yang dituju itu. Yang ketiga, itu nanti setiap dia tidak akan betah di rumah. Tapi boleh nggak memainkan ilmu pelet ini? Kan banyak orang bilang kan niat saya tulus, saya cuma mau cari istri. Wah, itu kutukan Pak Gilbert. Itu nanti di anak cucu dan keluarganya pasti hancur Pak Gilbert. Tidak ada yang dari hasil ilmu pasang susuk, dari ilmu pelet itu mendatangkan damai, itu tidak ada, pasti hancur. Hanya bom waktu aja, nunggu kapan meledaknya aja. Setan tidak pernah memberi manusia gratis karena setan tidak diampuni. Untuk apa nolong manusia? Jadi Pak Daud jelas bilang bahwa segala ilmu pelet itu akan menyusahkan hidupnya sendiri. Bukannya menyusahkan, menghancurkan. Oke, nah sekarang gini, kalau ada orang yang menyaksikan program ini dan bilang,
saya kenapa ya? Saya udah tahu dia suami orang, tapi kok saya jadi mikirin dia terus gitu. Saya udah tahu dia nggak pantas sama saya, tapi saya mikirin dia terus. Jangan-jangan saya kena pelet. Nah, apa yang harus saya buat? Itu harus diputuskan dalam nama Yesus. Nah, kecenderungan kayak gitu biasanya pasang susu. Pasang susu itu kalau jarak dekat itu setelah jauh terbayang-bayang. Nah, tapi juga ada dasar orang yang memang dasar bandot kan suka goda juga ada Pak Gibran. Tapi itu pakai kuasa gelap juga. Itu kan namanya karakter Pak Gibran. Suka ganggu orang, lain cerita lagi gitu. Nah, terus gue yang kasih dalam Tuhan. Jadi Pak Daud bilang ada orang yang rohnya roh bandot, saudara. Roh bandot itu artinya memang ngejar orang terus gitu. Tetapi yang kita mau bahas hari ini, bagaimana satu, apakah boleh, walaupun niatnya bagus, saya tuh nggak mau aneh-aneh kok, saya susah dapat pasangan teman hidup, ada yang ngajarin ini, ada ilmunya caranya bagaimana menaklukkan hati pria atau hati wanita. Tetapi sekali lagi diingatkan oleh Pak Pendeta Daud Tony bahwa setan tidak pernah kerja gratis. Kalau saudara minta tolong, dia akan ikat, dia akan belenggu, dan bukan hanya menyusahkan tapi akan menghancurkan. Jangan main-main dengan setan, karena tujuan setan menyeret saudara pada kehancuran dan membuang saudara ke neraka. Tapi tadi juga sudah dijelaskan bagaimana kalau sayanya yang disantet gitu. Kok saya merasa sebetulnya nggak terlalu cinta sama dia, tapi kok saya mikirin dia terus. Nah, Pak Daud, kalau itu yang terjadi, selain saya berdoa dalam nama Yesus, saya udah doa dalam nama Yesus, tapi masih kepikiran, apa yang mau saya buat? Putus kontak. Handphone apa semua, Putus fotonya kontak. Dan lain-lain. Putus kontak, buang semua. Walaupun susah untuk itu awalnya. Biasanya itu sebulan 2 bulan. Ada yang bilang apakah harus pindah kota atau pindah? Percuma. Kalau udah terlanjur masuk, susah. Harus putus kontak. Dan terus doa dalam nama Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk mengalahkan setan selalu ada jalan keluar. Karena pada dasarnya iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Adik-adik muda, jangan bodoh, jangan main dengan kuasa-kuasa kegelapan, jangan main dengan santet-santet. Dan saudara-saudara yang sudah masuk dalam belenggu santet, ingat, engkau bisa keluar. Anda orang hebat, kamu hebat. Kamu punya roh yang lebih besar, rohnya dalam dunia ini. Lawan iblis dan putuskan setiap kontaknya, baik telepon, handphone, semuanya lepaskan semuanya dulu, foto-fotonya bakar semuanya dulu, dan terus berdoa, patahkan dalam nama Yesus, roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Saya dan Pendeta Daud Tony mendoakan adik-adik muda sekalian, satu, biar adik-adik muda punya hari depan yang penuh harapan. 2, supaya adik-adik muda dapat pasangan teman hidup yang benar. 3, supaya menjaga masa muda kalian hidup suci, jangan pacaran dengan orang yang tidak seiman, jangan lakukan hubungan seks sebelum nikah, dan jangan bermain hubungan dengan roh-roh kegelapan termasuk santet-santet. Yesus sumber kekuatan kita, Yesus menjadikan kita hebat. Haleluya.